Semakin subur saja. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting rutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman inspirasi, cabai itu bermacam-macam. Ada cabai rawit, cabai keriting, dan juga cabai gajah, dan berbagai macam jenis cabai. Nah, tentunya dengan berbagai macam jenis cabai itu memiliki ciri yang berbeda, sehingga perawatannya pun berbeda. Namun secara umum, agar tanaman cabai kita itu bisa tumbuh sehat, subur, dan berbuah lebat, kami Taman Inspirasi memiliki tips bagaimana cara agar cabai kita itu bisa tumbuh dengan subur, sehat, dan berbuah lebat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Taman Inspirasi. Secara umum, kita bisa melakukan yang pertama, yakni menjaga kelembapan media tanam. Tanaman cabai itu sama halnya dengan tanaman yang lain, tentunya memerlukan asupan air agar tetap bisa tumbuh dengan sehat dan segar. Namun kebutuhan air pada tanaman cabai itu perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, termasuk cuaca dan suhu ya di tempat tinggal kita. Jika cuaca sedang panas seperti musim kemarau misalnya, nah cabai itu perlu disiram 1-2 kali sehari. Namun jika kondisi sedang lembab, misalnya curah hujan yang tinggi, kita tidak perlu menyiramnya terlalu sering ya, karena justru akan menyebabkan rontok baik bunganya ataupun buahnya. Yang kedua, yakni pemberian nutrisi pada cabai dengan cara yang tepat, baik ya, yang benar. Nah, di sini pemberian nutrisi ini pada intinya tanaman itu, di sini khususnya tanaman cabai, itu yang diperlukan adalah unsur N, P, dan K-nya itu seimbang ya, dan harus terpenuhi. Jenis pupuk yang bisa teman-teman pilih itu banyak sekali, baik pupuk organik ataupun kimia, itu sesuai dengan selera teman-teman. Kalau kami untuk pupuknya itu biasa menggunakan air rendaman sisa-sisa dapur ya. Untuk pembuatannya kami sudah menyajikan di video sebelumnya bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari sisa-sisa dapur yang tanpa E4 dan juga tanpa gula. Ya, jadi hanya rendamannya saja. Tapi kami dalam penyiraman itu tidak pernah meninggalkan yang namanya air kolam, terutama air kolam lele ya, karena kami juga memelihara air kolam lele dan juga air koi. Selain itu, pemberian pupuk kandang ya itu juga penting untuk pupuk susulan di usia 1 bulan awal hingga bulan berikutnya. Kita berikan secara berkala, paling tidak 3-1 bulan sekali. Yang ketiga yakni bersihkan lahan tanam dari tanaman pengganggu atau hama. Jadi kalau di sekitar tanaman kita, tanaman cabai itu banyak hama-hama seperti rumput ataupun tanaman-tanaman liar, itu sebaiknya kita harus rajin membersihkannya. Apalagi di musim hujan, itu pertumbuhan tanaman termasuk gulmanya itu pertumbuhannya sangat cepat, jadi kita harus rajin membersihkannya. Karena di sini kalau tanaman gulma ini, hama ini tumbuh subur di sekitar tanaman cabai kita, ini dikhawatirkan tentunya akan mengurangi pasokan nutrisi untuk tanaman cabai ya.
Sehingga terkadang tanaman cabai kita seringkali menjadi kering, kemudian kerdil, dan pembuahan tentunya kurang bagus ya. Karena nutrisi yang kita berikan yang harusnya untuk tanaman cabai ini terkuras banyak oleh tanaman pengganggu atau gulma di sekitarnya. Jadi pertumbuhan tanaman cabainya terhambat seperti itu. Yang keempat, kita bisa memberi topangan pada tanaman cabai agar tidak mudah roboh bila terkena angin ataupun hujan, atau biasa disebut kita buat ajir ya. Nah, bagaimana modifikasi bentuk ajir itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan untuk menanam cabai ya, dan juga bagaimana kondisi tanaman cabainya sendiri. Pembuatan ajir ini penting ya, karena di sini terkadang tanaman cabai itu yang kalau sudah tinggi, sudah mulai berbunga dan berbuah, itu terkadang untuk pohonnya sendiri untuk menopang buahnya itu sudah berat, dan kalau tidak diberi ajir itu jika terkena hujan yang lebat dan disertai angin dikhawatirkan bisa roboh. Jadi untuk pembuatan ajir diperlukan bahan yang kuat ya. Kita bisa menggunakan bambu, kayu, bilahan kayu, ataupun besi. Seperti di Taman Inspirasi, ini kami menggunakan bilahan besi ya. Yang kelima, yakni mengontrol atau memonitor tanaman cabai kita. Nah, di sini ini dalam pengertian kita harus rajin-rajin mengontrol tanaman cabai dari berbagai macam serangan hama ataupun penyakit ya. Dan setelah kita mengetahui dan memastikan hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kita harus sesegera mungkin untuk melakukan pengendalian ya. Dalam hal ini kita harus tepat dalam memilih obat ya ataupun pestisida agar tanaman kita segera tertolong ataupun tidak penyakitnya ataupun hamanya tidak cepat merambah ke tanaman yang lain. Memonitor di sini kita juga bisa mengurangi daun-daun yang mungkin sudah kurang bagus, daun-daun yang sudah tua, dan juga ranting-ranting yang mungkin sudah kering ya. Sehingga tanaman kita dengan mengurangi daun-daun yang sudah kering dan yang sudah terlalu lebat ini bisa meminimalkan serangan tanaman cabai dari jamur. Untuk hama yang bisa langsung kita atasi dengan manual, seperti dengan pemangkasan ataupun pemotongan bagian tanaman yang kurang bagus ataupun yang terserang hama dan penyakit. Kalau memang perlu kita butuh pestisida, maka secepatnya kita harus mengatasinya dengan pestisida. Nah teman-teman, itu tadi sedikit tips dari Taman Inspirasi bagaimana cara merawat tanaman cabai agar tanaman cabai kita subur, sehat, dan lebat buahnya. Semoga sajian tadi bermanfaat, dan kami mohon maaf jika dalam penyajian video dan tutur kata ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita selalu dalam ridhonya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.